Iya. Selamat malam, selamat gini hari sih sebenarnya. Karena Ya, di selamat sini dini hari sudah untuk malam. Selamat gini hari. Dini hari untuk yang mendengarkan. Penimbrung. Sobat nimbrung. Nah, kabarnya gimana Pak Bogi? Ya, ini masih alhamdulillah baik. PSBB sudah dilakukan. Jadi ini direkam tanggal 2 Mei ya. 2 Mei. 2 Mei 2020. Katanya tanggal 9 Mei itu akan ada PSBB untuk tingkat provinsi. Mm-hmm. Jadi mungkin skalanya akan jadi lebih besar. Saya juga nggak tahu ya, karena selama ini saya setiap hari itu paling kalau memang keluar ya nggak terlalu jauh dari pondokan, jadi nggak tahu apa yang ada di luar. Terus saya dapat kabar kalau pulang ke Purwokerto, Ya. Kalau nekat pulang mudik akan disuruh nginep di Gor Satria. Gor Satria Purwokerto ya? Gila. Betul. Jadi pilihannya kalau mudik itu, kalau rumahnya itu ada di ex Kota Purwokerto, jadi kalau rumahnya di Purwokerto, itu boleh milih karantina di hotel tapi bayar, atau karantina gratis di Gor. Kalau yang di ex Kota, kalau di luar ex Kota kayak misalnya Alif di Banyumas itu nanti ada desanya, dipilih desa yang dekat yang punya fasilitas untuk karantina. Gor Purwokerto angker loh, makanya jangan. Nah itu dia. Nah sengaja kan memang langkahnya jangan mudik dulu lah. Langkah karantina. Ya kalau bayarnya juga mahal di hotel sih. Di hotel Purwokerto lebih baik sih mendingan di kosan sih. Kosannya sudah mendingan di sini pulang lah ya Pak. Mending nanti dulu saja pulang. Jadi gimana di sana Scotland? Saya lihat di Spanyol di sini sudah mulai. Di sini kasus sudah mulai turun. Di sini kasus sudah mulai turun. Kalau Spanyol kayaknya udah hampir selesai boleh keluar sih. Ya. Itali juga. Minimal untuk tahap inilah ya. UK udah kelihatan lah kurvanya melandai gitu. Indonesia melandai tapi kayaknya belum turun. Ya mudah-mudahan secepatnya, dan yang perlu dilakukan itu adalah ikuti saja yang paling baik lah. Ya, tidak usah berpikir terlalu pusing terkait dengan apa yang terjadi saat ini. Kegiatan sehari-hari ngapain, Bok? Jadi karena kuliah sudah selesai, jadi ada buku yang ingin saya selesaikan, ada beberapa pekerjaan, mudah-mudahan ada paper baru juga yang bisa ditulis. Mantap. Ada buku, tulis buku apa? Buku fisika? Ya, enggak sih, buku bacaan. Jadi saya waktu itu sempat beli buku ini. Oh, baca buku. Oh ini apa sih namanya? Sapiens. Ya, terkenal banget ini. Ini ya, maksudnya saya waktu itu beli doang. Pengen jadi anak Jaksel, Bok? Atau pengen jadi anak senja ya? Anak senja yang suka baca Sapiens itu kan anak senja. Ya, enggak ini. Ya mudah-mudahan sih. Terus ini Sapardi waktu itu sempat beli cerpen ya, yang suka cerpen. Terus ada buku pinjaman juga terkait Science of Knowing, ini yang nulis orang Jerman Austria. Ngomong-ngomong buku, waktu itu saya di Indonesia juga beli ini, Bang. Saya punya juga itu. Oh, punya juga? Ada iya, saya punya juga. Kalau Seno Gumira yang senja itu sudah, itu siang anaknya berarti anak senja berarti Bro Alif ini. Anak senja. Saya baca buku-buku dia dari sebelum belum musim senja, belum ada senja. Memang. Jadi itu kan roman terkenal kan. Jadi dari siang langsung malam dulu. Belum ada senja. Maghrib ya. Jadi di skrip siang malam itu dulu. Nggak ada. Sama yang terakhir ini. Transisi. Bukunya Dewi Lestari ini masih dicilid. Ini juga bagus, Bok, kalau mau baca. Oh, Kukila bagus. Dia bikin cerpen tapi kayak bikin puisi dia. Saya sukanya gitu tuh. Si Aan Mansur. Saya suka Aan Mansur tuh sebelum AADC malah. Saya udah ngikutin dia di SoundCloud. Dia suka sharing puisi. Kalau mau denger dia baca puisi, bacanya di sana. Bagus. Apa kita ini hari ini ngomongin agak lebih santai aja.
Kemarin saya juga lagi suka baca ini, Bob. Watchmen. Komik ya. Ini komik asli nih. Ini graphic novel original. Jadi novel cuma bergambar. Tulisannya kecil-kecil, halamannya banyak. Saya ingat sekali waktu itu Watchmen itu Alif juga yang ngasih rekomendasi pas nonton filmnya. Filmnya itu kalau nggak salah panjang 3 jam ya. 3 ini bukan Watchmen. Kalau nggak salah. Nah, ini uncut. Watchmen. Ya itu Watchmen yang movie ya, bukan Watchmen yang film seri karena. Ya karena kalau nggak salah yang seri dibikin lagi, saya belum cek lagi. Cuma yang Watchmen yang asli, ya bukan asli ya, asli juga nggak. Pasti yang versi movie panjang ya, 3 jam waktu itu. Awalnya cuma lihat meme doang, terus ngobrol, akhirnya nonton karena waktu itu nggak terlalu populer ya di Indonesia kalau nggak salah. Karena itu kan panjang. Buat superhero movie juga alurnya, pace-nya tuh lambat kok kalau Watchmen movie itu sebetulnya. Nggak cepet kayak Batman gitu kan, atau Spider-Man gitu kan, cepet alurnya. Iya, padahal itu DC ya. DC ya, kayaknya tuh kental sekali ya elemen apa namanya politik. Iya, politik, konspirasi, muram-suram, pembunuhan di mana-mana, nggak lucu ya kan, tegang terus. Saya suka DC tuh karena itu sebetulnya. Marvel saya sebetulnya kurang suka. Ya kalau saya sih kebetulan tipikal yang semuanya dilahap selama bukan horor yang mengageti lah. Saya nggak suka film-film yang mengagetkan aja. Nah dari buku itu itu graphic novel ya, maaf bukan komik ya, graphic novel. Graphic novel ini ada satu tokoh yang menarik banget, namanya Dr. Manhattan, ya kan? Ya yang biru itu ya kalau nggak salah. Yang biru, bersinar. Yang kalau bersinar yang begini biru tuh, yang begini langsung hancur ya waktu itu ya. Iya. Dr. Manhattan. Nah, dia kan punya kekuatan, apa sih namanya? Dia tuh menguasai ilmu memanipulasi intrinsic force, katanya. Oh, kayak intrinsic, iya. Soalnya waktu itu, sebentar, dari graphic novel itu dengan filmnya ada yang berbeda nggak? Filmnya yang berbeda tuh, kalau di sini kan, apa sih namanya, si Ozymandias tuh ngundang apa sih kayak monster gitu, cumi-cumi gede. Kalau di filmnya, iya. Kalau di filmnya kan yang dia nggak ngundang monster tapi bikin rudal ya, bom nuklir. Iya, bom nuklir. Ya kalau nggak tahu Ozymandias ini di sini ya nanti. Ozymandias. Ozymandias itu antagonis utama yang ada di Watchmen. Tapi dia emang jago banget sih, pinter gitu. Dia antagonis juga bukan karena semata-mata dia jahat sebetulnya, karena apa sih? Ya baca sendirilah. Tapi anti-hero lah ya. Anti-hero lah ya. Dia tuh udah muak lihat Amerika dan Uni Soviet perang kan. Jadi dia bikin musuh bersama, menjadikan si Dr. Manhattan ini jadi musuh bersama. Jadi mereka nggak perang. Caranya ya bikin bom nuklir yang apa sih namanya? Bukan nuklir sih, kayak bom hidrogen atau gimana, yang energi intrinsiknya atau gimana, karakteristik energinya mirip sama Dr. Manhattan gitu. Nah, mumpung berarti Dr. Manhattan itu gimana sih? Kan dia itu sejauh yang saya lihat ya, saya udah nonton filmnya, saya belum baca graphic novelnya itu, dia itu warnanya biru. Ya warnanya biru, berbendar, dia punya kekuatan yang istilahnya dia punya kekuatan bisa manipulasi atom, bisa manipulasi gaya-gaya, semua gaya kayaknya dia bisa. Jadi semua gaya di fisika apa aja sih? Yang 4 kemarin itu kan, si gaya kuat, gaya lemah, kalau masih ingat, elektromagnetik dan gravitasi. Yang kita kalau Anda mau ingat, yang belum episode. Iya, benar. Diulangi lagi ya. Jadi gaya kuat, gaya lemah, elektromagnetik, dan gravitasi. Kayaknya dia menguasai semuanya karena kan dia bisa memanipulasi atom, bikin unsur tertentu. Dia juga decaying sesuatu kan, dia berpendar warna biru, itu salah satu tanda-tanda apa sih? Weak force ya. Terus dia elektromagnetik juga bisa. Tentunya. Terus Gravity saya kurang tahu. Dan dia juga bisa teleportasi, Bob. Bergerak. Tapi kalau dia bisa teleportasi ya artinya memanipulasi gravity ya bukan hal yang sulit buat dia juga sih. Oh iya ya.
Karena dia bisa bikin wormhole gitu mungkin. Iya, artinya kalau dia bisa pindah dengan tanpa harus kan gini. Kalau kita bicara teleportasi, itu sebenarnya pembahasannya ada di pembahasan quantum mechanics. Dimana ceritanya teleportasi itu ide dasarnya itu adalah benda yang mau diteleportasi itu dihancurkan dulu sampai skala kuantum, habis itu dilewatkan lewat tunneling. Informasinya dikirim ke satu titik, kemudian assemble ulang. Disusun kembali. Ya, dan yang membuat ini sulit secara literal ya saja adalah ketika menghancurkan dan membangkitkan menyusunnya kembali belum ada kepastian apakah yang disusun itu bisa sama seperti yang dipecahkan. Nah, makanya misal Bogi dihancurkan di sana ya kan, di blender terus dikirim informasinya ke sini terus disusun ulang di sini, apakah yang kita temui di Scotland ini Bogi yang asli atau bukan gitu kan? Bukan, ya nggak tahu. Bisa jadi jika pada saat proses di tengah-tengah transfer informasi itu ada sedikit satu saja beberapa kuantum masuk mending kalau putus ya jelas gagal ya. Tapi kalau ada yang masuk dan ada yang bercampur sudah jelas nanti saya di sana mungkin jadi lebih ganteng. Jadi lebih langsing, jadi lebih pintar ya Bang. Bawa uang sekoper sampai sini yang dibawa 2 koper gitu, lumayan. Iya, jadi kalau dia bisa, tapi mungkin terkait dengan apa yang dilakukan Dr. Manhattan itu mungkin ya dia bisa memanipulasi ruang dan waktu sehingga dia bisa berpindah satu tempat ke satu tempat yang lain dengan mudah. Dia juga bisa menyusut, mengembang sedemikian rupa kan. Berat badannya bisa ditambah, dikurang dengan mungkin membuat material di tubuhnya gitu sehingga jadi lebih besar. Dia juga katanya menurut dianya sendiri sih susah banget buat ngebunuh Dr. Manhattan karena dia bilang bahwa saya juga jalan-jalan di surface itu permukaan matahari juga saya nggak mati gitu dia bilang. Jadi emang sangat kuat sekali ya Dr. Manhattan. Ya sebenarnya kan karena Dr. Manhattan itu sekali lagi diciptakan untuk menjadi musuh bersama sehingga perang antara dua kubu yang waktu itu berperang ya itu istilahnya bisa terhilangkan ya begitu terhindarkan. Tapi ini pokoknya buat para pencinta komik yang akhirnya mendengarkan dan lebih tahu jangan silakan komentar. Kita cuma tertarik ceritanya gimana? Kita cuma tertarik dengan kekuatannya dia seperti apa ditinjau dari ilmu fisika ya, Pak? Betul. Ya, karena saya lihat di sini ini sumber utama saya nggak tahu itu dari Wikipedia. Kalau saya ketik Dr. Manhattan, di sini disebut origins-nya itu Dr. Manhattan itu namanya Jonathan Osterman. Osterman, seorang Amerikan Jerman. Nah, dia dapat doktor dengan belajar nuclear physics. Nuclear physics itu artinya fisika inti ya, fisika nuklir. Kalau disebut fisika nuklir sebenarnya agak terjadi pergeseran juga. Kalau kita sebut nuclear physics itu sebenarnya bukan hanya terkait dengan nuklir. Nuklir kan mengalami penyempitan makna ya dan perburukan persepsi, peyorasi lah istilahnya. Kan orang mikirnya nuklir itu sesuatu yang mematikan kan, maksudnya sesuatu senjata gitu, sesuatu yang bahaya gitulah. Sebetulnya kan ya emang bahaya, tapi kan nuklir itu sendiri adalah bagaimana mempelajari fenomena inti atom ya bukan? Betul, jadi kalau kita sebut belajar fisika nuklir, sebenarnya ya nuclear physics itu secara umum ya belajar tentang inti atom. Nah, kalau nuklir yang ada sebagai di teknologi nuklir yang menghasilkan energi atau apapun itu memanfaatkan inti-inti atom yang berat sehingga punya energi yang besar dan bisa membuat DNA atau apapun itu berubah sehingga struktur kayak misalnya bermutasi lah, kayak misalnya padi disinari oleh nuklir, radiasi nuklir sehingga dia bermutasi sehingga bisa menghasilkan beras yang lebih bagus, unggul segala macam. Ya, satu lagi keunggulan dia adalah
dia tuh mengalami kejadian itu enggak linear timeline-nya. Jadi dia mengalami masa lalu, sekarang, dan masa depan itu sekaligus. Iya betul, karena betul. Karena dia persepsi waktunya nggak linear. Itu dia. Jadi di sini dilihat juga Dr. Manhattan, exterior perception time as predetermined and all things within it also determined. Iya, jadi dia udah reaction dan emotion. Dia udah tahu masa depan seperti apa, masa lalu seperti apa, masa sekarang seperti apa untuk dia sendiri gitu. Sesuai apa yang dia lihat saat itu di posisi itu. Jadi kalau ditanya, oh itu Marno masa depannya seperti apa, ya dia nggak tahu karena dia kan nggak omniscient. Iya. Tapi jadi dia tahu apa yang dia bisa lihat di tempatnya, dia akan tahu. Karena dia sedang mengalaminya saat ini juga. Ya, karena kan jadi beda. Timeline waktunya dia nggak linear gitu, nggak maju. Jadi walaupun ini sangat kuat sekali, tapi seolah-olah tetap ada batasannya bahwa yang bisa dia lihat itu ya yang sedang dia lihat sekarang kan, dirinya sendiri. Kalau yang ada di tempat lain ya dia harus pindah dulu ke sana. Ya nggak sih, Lip? Iya benar. Iya benar. Tapi ini menarik loh, Lip, tentang persepsi waktu. Menurut Alip, persepsi waktu itu apa sih? Maksudnya kayak... Kalau menurut saya kan waktu itu adalah fenomena ruang sih kalau menurutku ya. Fenomena membesarnya space. Jadi semakin space membesar itu kita kan semakin space-nya membesar, entropinya meningkat. Nah, kita mempersepsikan perubahan itu sebagai waktu. Kalau menurutku sih ya. Kalau menurut Bogi gimana? Ya sebenarnya kalau yang disebut Alip memang benar sih. Oh ya. Jadi istilahnya persepsi itu adalah tentang bagaimana kerangka pengamat itu melihat mengamati menjalani suatu koordinat. Jadi kan kalau kita belajar relativitas ya atas Einstein itu waktu dan ruang itu tidak bisa dibedakan satu sama lain sebenarnya. Maksudnya kalau kita melihatnya sebagai koordinat, itu waktu dan ruang itu sama-sama punya dimensi sebagai koordinat. Nah, artinya kalau kita mempersepsi ruang, kita kan pada saat kita berdiri di ruang ini, kita melihat sisi kanan itu seperti itu, sisi depan itu seperti itu, dan seterusnya. Nah, waktu itu istilahnya satu dimensi lain, satu koordinat lain yang sebenarnya bisa kita persepsikan sama sekarang dan nanti gitu loh. Cuma bedanya dia tight gitu loh. Kita nggak bisa bergerak secara bebas di satu dimensi tersebut yang disebut dengan waktu. Karena ya tadi kita hidup di dunia 4 dimensi sehingga kita bisa bergerak bebas di 3 dimensi. Jadi kayak istilahnya kita ini ngomong nih sekarang, tapi saya nggak akan pernah tahu saya ngomong apa 1 menit ke depan. Iya benar. Walaupun saya berpikir sekarang saya mau ngomong apa, tapi tidak ada yang bisa tahu. Kita nggak bisa tahu apa yang saya ngomongin ke depan. Padahal kan itu tempat kan. Saya sekarang dengan kita 1 menit ke depan itu nggak ini. Makanya ada apa namanya saying ya. Saying itu apa sih ya? Apa sih namanya? Bahasa Indonesianya apa ya? Slogan. Slogan atau kata-kata. Ya. Tempat yang paling jauh, perkataan bahwa tempat yang paling jauh itu adalah 1 detik sebelum ini gitu. Maksudnya karena nggak bisa di-reach lagi. Makanya hati-hati kalau berbicara. Hati-hati kalau berpindah karena kalau sudah dilakukan tidak bisa lagi. Ya. Mundur. Kecuali Anda Dr. Manhattan. Iya, Dr. Manhattan. Apalagi zaman sekarang ya, Lip. Zaman sekarang kan kita sudah punya jejak digital segala macam. Istilahnya tweet yang ditulis tahun 2011 saja masih bisa diakses lagi. Benar. Sama orang yang dijadikan masalah. Hati-hati. Mulai hapus-hapusin tweet mulai sekarang ya atau Facebook. Pendengar sobat nimbrung hati-hati. Tapi ya, terus kembali lagi ke Tapi apa? Dr. Manhattan itu nggak bisa merubah masa lalu katanya. Dia bilang ya waktu ada apa sih namanya perempuan dihamilin sama The Comedian. Ada 1 tokoh namanya The Comedian. Nantilah di The Comedian, ya kan? Comedian. Nah wanita itu
kan ceritanya lagi perang di Vietnam. Waktu perang udah selesai kan wanita itu minta pertanggungjawaban. Nih anak lu nih komedian, tanggung jawab dong gitu. Terus komediannya kan nggak mau. Nah, perempuannya ngamuk, mecahin botol, terus nyerang si komedian. Terus ceweknya ditembak, jedar gitu sampai mati. Di situ ada Dr. Manhattan. Terus Dr. Manhattan kan ngejudge lah istilahnya, nanyain ke si komedian. Menghakimi lah. Mempertanyakan tindakannya gitu. Kenapa sih kamu bertindak seperti itu gitu. Terus kenapa sih lu bertindak seperti itu? Bahasanya aneh sekali. Ya oke, terus si komediannya dia bilang, ya kenapa lu nggak bertindak tadi kan lu bisa ngerubah pelurunya jadi es atau apa. Itu artinya si Dr. Manhattan satu, dia nggak punya peri kemanusiaan. Intinya kemanusiaan itu udah jauh lah di bawahnya Dr. Manhattan. Ya, jadi dia udah lepas sama sekali dengan kemanusiaan. Dua, atau memang dia udah ditakdirkan nggak bertindak apa-apa gitu, dan dia cuma bergerak accordingly atau sesuai dengan apa yang sudah dituliskan. Berarti artinya walaupun dia bisa melihat masa lalu, masa sekarang dan masa depan, dia sudah ditakdirkan. Ya, dia sudah ditakdirkan untuk itu ya, apa yang dia lihat. Dia hanya bisa lihat ya. Makanya Dr. Manhattan bilang semuanya itu cuma boneka yang digerakkan tali gitu maksudnya. Tapi akulah boneka yang bisa ngelihat talinya gitu. Sementara kalian nggak bisa. Nah, itulah yang Dr. Manhattan alamin tuh. Oke. Nah, ini ceritanya kalau saya lihat di Wikipedia, dia itu ceritanya dia di universitas dia bukan kuliah, dia ambil PhD di fisika atom ya, atomic physics di Princeton University. Itu bagus. Lalu ya saya luar biasa. Semoga yang sobat nimbrung kalau emang mau ke sains itu salah satu yang cukup bergengsi. Bukan cukup ya, bergengsi. Kayaknya salah satu paling bergengsi. Ya. Nah, ceritanya dia bereksperimen terkait dengan intrinsic fields dari physical object. Ya nggak? Ya, ceritanya begitu ya. Jadi intrinsic field, medan intrinsik yang jika diganggu itu akan menjadikan suatu benda tersebut terintegrasi ya, terdisintegrasi, pecah. Dan itu ngomongin inti atom kan, ngomongin atom. Iya. Dan ceritanya ketika dia ada di dalam alatnya tersebut, pintunya ketutup, kekunci, terus kemudian dia terkena. Istilahnya kecelakaan kerja lah. Nah, jadi dia masuk ke alat buat ngedisintegrate atom itu sampai dia pecah seluruh tubuhnya, bahkan sampai abunya pun nggak ada karena pecah semuanya. Iya, saya ingat kejadiannya waktu itu benar-benar bersih, bukan sih? Bersih beneran. Bersih sih kinclong istilahnya lah. Jadi nggak ada sisa-sisa tubuh sama sekali ya, benar. Nah, itu yang dimaksud dengan istilahnya bahwa kita itu tersusun dari atom-atom. Kalau atomnya pecah, strukturnya berubah ya, maka sudah tidak lagi sama seperti materi yang ada kan. Kayak misalnya kulit ini mungkin terdiri dari material apa gitu. Kalau dia strukturnya berubah, maka udah nggak jadi itu ya, dia berubah jadi yang lain. Kalau dia terpisah jadi elektron dan inti atau proton neutron, ya dia udah hilang aja, nggak ada bekasnya gitu loh. Makanya segala physical objects itu epicnya adalah itu ya begitulah. Nah, terus kalau dilanjutkan, habis itu dia itu ceritanya jadi seperti hantu ya? Jadi seperti hantu di laboratoriumnya, ya kan? Banyak orang yang ngelihat ada organ berterbangan, warnanya biru dan lain-lain. Sampai suatu saat dia menyusun dirinya sendiri menjadi bentuk manusia gitu, Pak. Ya.
This is reforming himself during this time and indicated by a series of portable body reference. Mungkin karena pengalaman dia juga merakit jam kan. Dia emang dari kecil sama bapaknya tuh diajarin gimana cara ngerakit jam. Jadi emang dia suka gitu ngerakit hal-hal kecil gitu, melakukan pekerjaan yang teliti untuk menyusun jam. Jam tuh jam yang otomatik ya, yang pakai gear segala macam. Yang di ini ya, yang di nggak pakai baterai ya, yang dikocok. Ya, mungkin buat kalau mungkin yang masih muda belum pernah mendengar jam yang dikocok, jamnya nggak pakai baterai ya, by the way. Saya ada sih cuma. Pokoknya nggak pakai ya. Kenapa Pak? Saya ada. Kalau nggak salah ya, soalnya harus dikocok dulu. Juga, ya, baru jalan. Baru jalan. Nah, gitu. Makanya kalau kita sering lihat dulu ada orang masih sering setiap saat jamnya itu diganti terus ya karena jamnya itu bukan pakai baterai yang selalu bisa nyala. Jadi kalau tiba-tiba berhenti di waktu lama ya jamnya mati. Oke, lanjut. Jadi ceritanya dia berubah jadi biru. Nah, Alif tahu nggak? Ini mumpung berbicara kan kalau kita bicara kemarin ya, episode kemarin biru atau segala macam itu berhubungan sama panjang gelombang dari cahaya yang kita lihat. Ya, misalnya istilahnya kalau kita ngelihat benda warna apa itu kan, nah ini ada nggak sih kenapa ya si Manhattan ini warnanya biru? Biru tuh kalau anak spektroskopi langsung mikir, oh biru 400 nanometer gitu. Sekitar 400. Ya, makanya. Saya kalau lihat warna tuh langsung intuisinya langsung ke angka panjang gelombang kalau saya sih. Kebiasaan betul. Misal nih, ini merah sekitar 600, oranye 500-an, kuning 500-an cuma lebih pendek, hijau sekitar 500-an juga cuma lebih pendek lagi. Kalau biru 400-an. Kalau hijau Tosca yang mana? Hijau Tosca, Alif. Hijau Tosca mungkin di antara 470-an mungkin. Ya. Tapi kan warna itu kan persepsi kita terhadap panjang gelombang dan brightness kan, istilahnya apa sih namanya? Terang gelap. Jadi ya kombinasi itu. Nah, jadi itu ya, warna itu masalah persepsi, saudara-saudaraku. Masalah persepsi. Warna yang sama dilihat di keterangan apa sih namanya? Pencahayaan yang berbeda bisa beda warnanya. Iya, jadi kalau misalnya ada kita salah mengartikan warna laki-laki, bisa jadi memang persepsi warnanya Nah, lemah. ngomong-ngomong si ya, itu biru itu kenapa ya, Pak? Nah, kalau saya melihat sih seharusnya memang dibaca. Itu saya kepikirannya gini. Dia kan reorganisasi ya. Ya nggak? Kalau artinya mungkin yang terjadi pada saat dia membentuk human body itu itu selalu istilahnya apa ya? Dia selalu membuat reaksi. Jadi istilahnya apa ya? Jadi dia tuh sebenarnya nggak stabil. Dia selalu Iya. Dia selalu akhirnya membentuk dirinya sendiri secara berkala gitu. Iya, sehingga kemudian energi yang tersisa dari pembentukan itu tuh keluar dalam bentuk foton dengan cahaya biru. Ya. Iya, itu sih yang saya kepikiran karena istilahnya harusnya kan kalau dia terbentuk sekali ya dia bisa bersinar biru itu dari mana coba? Kalau dia tidak terjadi proses yang berkala itu di dalam pada saat dia, saya sih mikirnya gitu sih, saya nggak tahu ya. Gimana Alif bisa menjelaskan? Terus saya kurang tahu ya, tapi nanti dulu kita skip dulu ke yang lain. Kan dia bisa bergerak dari suatu poin ke yang lain dalam sekejap kan? Nah. Istilahnya bergerak bisa aja melebihi kecepatan cahaya kan? Kalau di dunia nyata nih Pak. Kira-kira bisa nggak kita bergerak melebihi kecepatan cahaya? Ternyata bisa ya. Ya, jadi yang perlu harus diperhatikan itu adalah selama ini kadang kita tidak lengkap menjelaskan terkait dengan kecepatan cahaya. Benar. Jadi kalau kita sebut kecepatan cahaya itu kita refer ke kecepatan cahaya pada vakum yaitu di dalam ruang kosong ya, vakum. 3 × 10⁻⁸. Padahal istilahnya
kalau kita bahas di bumi gitu, di bumi ya cahaya bisa merambat. Kalau di bumi ya, kalau di ruangan lab biasa ini kan tidak vakum ya, pasti ada udara. Ada udara. Ada udara. Kalau misalnya kita masuk ke dalam air, ada medium yang lain gitu. Segala macam. Artinya mediumnya itu bukan vakum. Bisa jadi besar nilai kecepatan cahaya itu lebih kecil dibanding kecepatan cahaya pada vakum. Bukan bisa jadi, pasti lebih kecil. Melambat. Kan, kalau kita sederhananya, kalau cahaya kita lewatkan ke suatu media, misalnya air atau kaca atau udara, dia akan melambat gitu kan? Betul, karena kecepatan pada saat dia merambat suatu medium itu dibagi dengan indeks bias. Indeks bias si medium tersebut ya. Refraktif index. Sebagai contohnya di udara itu indeks biasnya 1,0003. Jadi udara dan ruang vakum itu sangat dekat banget lah. Ya. Karena indeks bias itu adalah kecepatan cahaya di dalam vakum dibagi dengan kecepatan cahaya pada medium, ya kan? Iya, betul. Jadi karena di spektroskopi juga pakai ini waktu itu buat nentuin kecerahan suatu material. Jadi kalau di udara dan di vakum itu kecepatan cahaya emang hampir sama lah ya, mirip. Tapi contohnya di air coba kita lihat refractive index atau indeks bias air itu 1,333. 1,333 itu 4/3 kan? Ya. Berarti kecepatan cahaya di dalam air itu 3/4-nya kecepatan cahaya di ruang hampa atau 75%. Jadi kalau kita punya 3 kali 10⁻8 dikali 0,75 berapa sih, Pak? Ya, 3/4 C ya? Iya, 3/4 C. Ya. Ya, berarti ya kira-kira 3 dikali 0,75, 3 dikali 3/4, berarti 9/4. Nah, 2,25. Iya, 2,25. Jadi kalau di dalam air, kalau teman-teman bisa berenang misal 2,5 kali 10⁻8 meter per second, teman-teman udah bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Cahaya ke dalam air. Artinya teman-teman akan bergerak bersama-sama dengan cahaya, bayangin aja. Artinya di situ ya. Kalau balapan dengan cahaya di air, kalau mau menang harus lebih cepat dari 2,25 kali 10⁻8 meter per detik. Ya, makanya pada saat kita belajar relativitas khusus Lip, kita bahasnya nggak value-nya, tidak 3 kali 10⁻8 atau 2,25, tapi C, si cahaya itu. Jadi kalau kita lagi bahas dia ada di medium air, ya kita pakai nilai acuan C-nya itu ya C di dalam air. Oh gitu. Kan ya Alif ingat misalnya waktu itu kita mungkin membahas terkait dengan dilatasi waktu, kontraksi panjang. Itu kan ada gamma yang ada betanya, beta itu kan V dibagi dengan C. Nah, C yang dihitung itu bukan 3 kali 10⁻8. Cuma gitu. 3 kali, ya tergantung dari C-nya itu di medium mana. Cuma kan kalau kita bahas... saya kira dulu itu di, di vakum. Tapi karena mungkin kita selalu kasusnya di udara mungkin ya, karena kecepatan cahaya di udara dan di vakum kan mirip. Cuma hukum itu, teori relativitas khusus itu bukan masalah value, tapi masalah yang tadi. Kalau misalnya, tadi Alif bilang kalau ada orang berenang di dalam air yang standar ya, 20 derajat Celcius, dengan N-nya itu 1,33, lalu punya kecepatan 2,25 kali 10⁻8, maka dia kan gerak bersama cahaya. Nah, ya bisa diambil dia itu bekerja sama gitu loh. Jadi makanya yang dilihat tuh C, bukan masalah value 3 kali 10⁻8. Nah, itulah kenapa kalau ada partikel yang bisa bergerak melebihi kecepatan cahaya di dalam air, gimana Pak? Itu menyalahi hukum relativitas khusus atau enggak? Pertama gini, secara teoretik kalau kecepatannya dia lebih besar dibandingkan kecepatan cahaya, artinya konsekuensinya itu adalah secara kausalitas itu terbalik. Jadi gini, kalau kita ada benda atau partikel bergerak dengan kecepatan lebih kecil dari kecepatan cahaya, maka cahaya itu bisa mengirimkan sinyal kepada pengamat terkait dengan sebelum dan sesudah.
karena kan dia ketinggalan. Nah, kalau dia lebih cepat, kan yang kena dulu adalah yang akibatnya. Oh gitu. Terbalik. Itu kalau dibayangin, istilahnya kalau ada orang, misalnya kita lagi berdiri, ada orang di situ nembak kita, tapi kita ada di ruangan yang pakai di partikel yang mendekati kecepatan cahaya, ini kena dulu baru kita lihat dia nembak. Oh gitu ya. Oh benar. Ya, jadi misalnya ya bayangkan misalnya kamu nembak pakai pistol ke aku. Ada pengamat yang berjalan dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya, karena dia nyampe ke aku dulu, maka dia ngelihat pistolnya itu dulu baru ngelihat cahaya. Jadi kan kalau kita mengamati sesuatu kan fotonnya ditangkap. Tapi karena nyampe ke saya dulu, maka foton yang kena saya itu lebih cepat nyampe dibandingkan. Jadi kalau ada orang mau nembak kita nih dari jauh misal, jedar gitu. Ya. Berarti kita ngerasain pelurunya nembus kita dulu, baru orang itu angkat ini baru nembak mungkin. Nah, kalau kita itu beda urusan. Oh beda ya? Iya, itu kerangkanya. Jadi kerangka lain di antara, jadi kita berdua itu tadi yang nembak-menembak, ada kerangka lain yang pengamatnya istilahnya. Iya, pengamatnya lihat ketembak dulu baru nembak gitu loh. Oh, gitu. Wah. Nah, ya. Sangat istilahnya kalau di bahasa Inggris bizarre. Apa sih kalau di Indonesia ya? Iya, bizarre. Karena kalau itu benar-benar terjadi dan bisa teramati, artinya harus dijelaskan mekaniknya, dinamika. Kita menggambarkan tentang, kan kalau kita bahas dinamika ya, kalau selalu kita bahas dinamika, mungkin dari Alif di kimia atau saya di fisika, itu kan ini pindah dari sini ke sini, kan dinamik ya. Nah, kita tahu awalnya di sini, dia berpindah ke sini karena ada gaya lah, karena ada apa. Sekarang bagaimana kalau misalnya ada yang bisa melihat ini tuh duluan dibanding ini di sini gitu. Artinya perlu ada teori fisika baru yang ini. Nah, itu tapi konsekuensinya ada yang lain lagi, itu misalnya masanya harus negatif, segala macam. Nah, jadi ada banyak. Nanti itu menarik juga sih. Nah, kan kemarin saya baca-baca nih, bukan baca-baca sih, lihat video. Kalau di reaktor nuklir, itu kan ada pancaran sinar juga dari reaktornya itu warna biru kan. Kalau nggak salah sinar beta gitu mancar keluar dari air. Sinar beta kan apa sih namanya, elektron ya kan? Elektron ya, 0,1 keluar dari air, terus konon sinar beta ini bergerak melebihi kecepatan cahaya di dalam air, sehingga ada efek namanya efek Cherenkov ya kan. Kayaknya Bogi pernah tahu juga lah. Nah itu gimana Bang? Cherenkov radiation. Jadi sejauh yang saya tahu sih ya tadi ya, pertama karena kecepatan cahaya di medium itu istilahnya lebih rendah dibanding kecepatan cahaya dalam vakum. Tapi menurut relativitas khusus tidak ada kecepatan partikel yang istilahnya lebih kecil dibanding kecepatan cahaya dalam vakum. Tapi karena tadi efek dari cahaya itu merambat pada medium tertentu, maka nilai kecepatannya bisa turun. Maka artinya ada perbedaan. Ini saya pikir Alif yang mau menjelaskan. Oke aja Bang. Kan di dalam, ya udah nanti aku tanya pendapatnya. Kan misal nih, ini ada partikel. Ini nggak diminum ya, soalnya buat percobaan, peraga lah. Oh iya di situ saya sudah buka di sini di Scotland masih tengah-tengah hari. Nah ini kan misal ada elektron masuk nembus botol. Kalau si elektron itu kecepatannya melebihi kecepatan cahaya di dalam air itu, bakal ada pendarahan warna apa sih namanya, biru. Itu yang namanya Cherenkov radiation ya. Nah, Cherenkov, partikel bermuatan tapi kalau nggak salah ya. Nah itu menyalahi apa sih namanya, teori relativitas khusus nggak, Pak? Kalau saya lihat sih sebenarnya tidak sih, karena kalau relativitas khusus dia terkait dengan tadi kecepatan value-nya itu
kecepatan terminal paling besar untuk partikel yang ada di alam semesta ini ya itu kecepatan cahaya dalam vakum. Oh, jadi yang dipakai C di dalam vakum, bukan C yang di dalam medium. Oh. Iya, kalau untuk relativitasnya ya, relativitasnya. Cuma ini ada radiasi ini, emisi radiasi ini kan terjadi karena tadi kecepatan dari partikel itu lebih besar dibanding kecepatan cahaya pada medium, tapi harus lebih kecil dibandingkan kecepatan pada vakum. Nah, sehingga ada rasio, ya ada perbandingan antara kecepatan cahaya di medium terhadap kecepatan cahaya di dalam vakum. Ya, vakum. Nah, sehingga ada beda energi, sepertinya ya, ada beda energi nanti yang kemudian dia dilepaskan oleh ini foton itu. Sebentar aja nih. Iya, ada beda energi yang dilepaskan dengan sudut tertentu tuh, Bob. Cosinus. Iya, dengan sudut tertentu. Iya. Nah, cosinus theta itu tergantung dari kecepatannya si partikelnya. Ya, jadi semakin cepat si partikelnya, tetanya semakin ini ya, semakin apa sih namanya? Semakin cepat, berarti partikelnya semakin kecil ya? Semakin kecil. Kosinusnya makin rendah. Nah, dia makin cepat, berarti kosinusnya makin rendah. Kalau kosinusnya makin rendah, artinya makin besar ya sudutnya? Makin besar. Makin besar. Makin besar, sudutnya makin besar. Betul. Ya, saya pernah lihat juga itu radiasi biru itu waktu saya, kayaknya kalau nggak salah saya berkunjung ke LIPI waktu itu. Batan yang di Serpong waktu itu. Kebetulan tidak lagi bereaksi sih, cuma sepertinya waktu itu ada fotonya yang menunjukkan pada saat dia bereaksi dia benar-benar warna biru sih. Indonesia, sekedar info juga, Indonesia tuh udah punya reaktor nuklir ya kan, tapi skalanya kecil, bukan skala pembangkit listrik. Jadi orang-orang Indonesia tuh sebetulnya bisa kompeten lah buat ngurusin hal-hal begituan kan. Reaktor nuklir di Indonesia udah ada dari tahun 60-an kalau nggak salah. Orang dosen saya di Tatan ya. Yang dosen saya yang orang Jepang itu dulu waktu kuliah di Jepang, dia bilang, "Oh, kamu dari mana, Liv?" "Dari Bandung." "Oh, di sana ada ini, ada Batan," dia bilang. "Ada reaktor nuklir." "Hah? Kok dia tahu ya?" Saya bilang.